Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara oleh saya Wan Irwandi, CGP Angkatan 7. Alamat satuan kerja saya adalah SD Marga Bakti, Kampung Cinangsi, Desa Pulau Sari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu pendidikan di Indonesia hendaklah bersifat menuntun dan mengukir sebagai seorang petani dengan tanamannya dan seorang pengukir dengan seni ukirnya. Kemerdekaan politik, kemerdekaan budaya, dan kemerdekaan pendidikan harus bersama-sama dilakukan sebab saling tunjang, menunjang satu dengan yang lainnya. Metode pendidikan yang paling tepat bagi generasi muda Indonesia adalah metode Qodat Irodat, atau disebut juga metode kaki among ini among, atau metode among siswa, atau juga kolaborasi penguatan panca indera dengan permainan tradisional Indonesia. Pendidikan di Indonesia hendaklah bersifat menuntun dan mengukir sebagaimana petani dalam mengurus tanamannya. Contohnya adalah seperti jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan sedangkan keadaan tanahnya tidak baik atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapat sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu walaupun dasarnya baik tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya, kalau seperti jagung tidak baik dasarnya, tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh Bapak Tani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Seorang pengukir kayu wajib mempunyai pengetahuan yang dalam dan luas tentang hakikat atau keadaan kayu. Maksudnya ya harus tahu ilmu kayu. Pengukir wajib mengetahui jenis kayu yang keras dan yang tidak keras, yang boleh dipergunakan untuk ukiran yang halus atau yang kasar. Begitu seterusnya, karena pendidikan itu mengukir manusia, sementara manusia mempunyai hidup, lahir, dan batin. Maka ilmu kemanusiaan itu ada 2 macam, yaitu ilmu jiwa dan ilmu hidup jasmani. Seorang pengukir kayu yang hendak mewujudkan pengerjaan ukiran-ukiran yang baik harus mengerti tentang kaidah-kaidah keindahan ukiran. Bagi seorang pendidik sama halnya harus mengerti tentang keindahan batin dan lahir, etika dan estetika, karena manusia itu bersifat batin dan lahir. Seorang pengukir kayu dapat menghasilkan karya ukiran-ukiran yang bagus kalau dia mempunyai pengetahuan tentang beragam jenis ukiran dari pengukir-pengukir lainnya, baik zaman sekarang maupun zaman dahulu, di negerinya sendiri atau di negeri asing. Itulah ilmu tambok pendidikan bagi kaum pendidik. Kemudian juga kemerdekaan politik, kemerdekaan budaya, dan kemerdekaan pendidikan itu harus bersama-sama, harus diusahakan bersamaan. Karena pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Bahwa kemerdekaan nusa dan bangsa untuk mengejar keselamatan dan kebahagiaan rakyat tidak mungkin tercapai hanya dengan jalan politik saja. Bahwa untuk dapat bekerja di sawah dan ladang dengan tentram dan seksama, yaitu seperti tugas cara pendidik dan para pejuang kebudayaan, sangat kita perlukan adanya pagar yang kokoh dan kuat untuk menolak segala bahaya yang mengancam dari segala kekuasaan dan kekuatan yang mungkin dapat merusak sawah dan ladang serta tanaman-tanamannya yang kita pelihara. Pagar tadi bukan dan tidak lain adalah pergerakan politik rakyat kita. Itulah sebabnya selalu adanya hubungan yang baik dan erat antara pergerakan pendidikan dan kebudayaan dengan pergerakan politik. Metode pendidikan yang paling tepat bagi generasi muda Indonesia adalah metode Qodat Irodat. Bangsa Indonesia memiliki sejenis metode Montessori dan metode Froebel, yaitu metode Qodat Irodat, natur dan evolusi. Bisa juga dinamakan metode kaki among, yaitu metode among siswa. Dengan demikian sangat jelas bahwa kita tidak perlu mengadakan barang tiruan jika memang kita sudah mempunyai barang tersebut sendiri. Sebagai barang tiruan tidak akan dapat menyamai barang yang murni seperti kepunyaan sendiri. Kain cap meskipun indah rupanya tetapi derajatnya di bawah kain batik, yang boleh kita pakai sebagai alat penghidupan, yaitu barang-barang yang tidak kita miliki. Namun waspadalah,
Carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Maksudnya disesuaikan dengan dasar kita dan keadaan hidup kita. Inilah yang dinamakan menasionalisasikan. Penjelasan singkat tentang permainan anak sebagai alat pendidikan dan juga tentang asas-asasnya taman anak dalam taman siswa yang disesuaikan dengan metode Montessori dan Proudhon tersebut bertujuan agar kaum mendidik dan ibu-ibu dapat mengadakan metode sendiri yang selaras dengan kehidupan bangsa kita. Dari pengetahuan dan pengalaman baru mengenai filosofi, pandangan, gagasan Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu, yaitu sebelum mempelajari modul 1 ini, saya percaya bahwa murid adalah manusia muda yang dapat berkembang dengan sendirinya, sehingga saya sebagai gurunya cukup memberi pengetahuan dan keterampilan ala kadarnya saja. Namun setelah saya lebih dalam mempelajari filosofi pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, cara pandang saya berubah bahwasanya sebagai kaum pendidik seyogianya dapat mempengaruhi peserta didik agar berubah menjadi manusia yang dapat menunjukkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia merdeka yang berbudaya kuat. Di kelas dan di sekolah itu harus diciptakan pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Misalnya saja dalam pembiasaan kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Biasakan berdoa, kemudian biasakan juga bernyanyi atau mengundangkan pupuh Sunda, lagu dan musik Sunda dan nasional juga. Kemudian juga melakukan permainan tradisional anak Sunda di sekolah secara berkala. Bertanya dan menjawab dengan penguasaan emosi yang baik. Jadi dilatih, siswa itu kita latih untuk dapat menguasai diri sebagai cerminan dari pelatih yang baik. Kemudian dalam capaian pengetahuan, keterampilan dan sikapnya itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibudayakan di sekolah itu dengan contohnya salah satu diantaranya adalah berpakaian ciri Sunda, memelihara kebersihan dan keindahan, memelihara kasih dan sayang sesama warga kelas dan warga sekolah, kemudian berkata dan bersikap yang sopan dan ramah sesuai adat Sunda. Ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tupuri handayani. Sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, kita di depan itu memberikan teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang mengarahkan. Demikian refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.